Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Baik, eh, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian, tugas menggambar. Jadi beberapa tugas yang sudah Bapak lihat ada ciri khas dari setiap pengkaryanya ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran untuk pertemuan kedua kali ini, alangkah bagusnya kalau kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar apa yang kita laksanakan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kalian semua tentunya. Oke, untuk pertemuan kedua kita masuk kepada bab pertama ya. Nah, pada bab pertama ini kita mempelajari apa? Tentang rupa. Nah, oke. Pada bab pertama kita akan membuat, judulnya membuat karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Nah, terus di sini ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tentang pengertian modifikasi seni rupa 2 dimensi. Oke. Pengertian modifikasi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, terus kemudian jenis karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek itu ada 3 bagian. Nah, yang pertama apa? Yang pertama yaitu membatik, kemudian menggambar proyeksi, terus yang terakhir yaitu menggambar ilustrasi. Batik, proyeksi, kemudian ilustrasi. Oke, jadi Bapak pulang. Pada bab pertama kita akan mempelajari membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Terus apa yang harus kita ketahui yakni pengertian modifikasi karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian kita masuk ke jenis karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Nah, itu ada 3 juga, yaitu salah satunya batik, kemudian proyeksi, dan yang terakhir adalah ilustrasi. Nah, kita masuk kepada pengertian modifikasi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, jadi secara garis besar ini modifikasi adalah perubahan atau pengubahan dalam karya seni rupa. Nah, jadi tidak harus sama persis dengan apa objek apa yang kita lihat ya. Nah, terus dalam karya seni rupa, modifikasi terhadap sebuah karya berarti melakukan suatu perubahan atau pengubahan atas karya menjadi sebuah karya yang berbeda tanpa menghilangkan karakteristik aslinya ya. Jadi seperti apa yang Bapak bilang, jadi Bapak ulangi sekali lagi, mengubah atas karya menjadi sebuah karya yang berbeda tanpa menghilangkan karakteristik
asli dari karya tersebut. Nah, jadi harus dipahami tentang pengertian modifikasi karya seni rupa 2 dimensi tadi. Nah, terus kita masuk pada bagian kedua, yaitu jenis-jenis karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Nah, contoh dari modifikasinya itu apa? Yaitu yang pertama, membatik. Nah, secara teknik, prinsip dasar membatik adalah menutup permukaan kain dengan menggunakan lilin atau malam untuk menghalangi terserapnya pewarna ke dalam serat kain. Oke. Nah, jadi Pak ulangi ya, secara teknik prinsip dasar membatik itu adalah menutup permukaan kain dengan apa tadi? Dengan lilin ya, dengan lilin atau malam ya. Jadi cari-carilah itu gambarnya, pasti nanti kalian tahu. Nah, terus kita masuk pada alat bahan yang digunakan dalam membatik. Nah, batik. Oke. Nah, apa-apa saja nih yang dibutuhkan dalam membatik? Coba, ada yang tahu tidak? Nah, jadi salah satu alat bahannya itu, kita masuk bahan dan alat. Yang pertama yang jelas adalah kainnya ya. Terus yang kedua, lilin atau malam. Kemudian yang ketiga, pewarnanya. Oke. Terus kita masuk ke alat keempat, yaitu canting. Kemudian yang kelima, ada cap. Terus 6, 7, wajan dan kompor. Terus yang ketujuh, gawangan atau pembidang. Oke. Jadi itu ya yang harus kita pahami sebelum proses pembuatan membatik. Alat dan bahannya harus kita ketahui dulu. Yang pertama ada kain, kemudian lilin atau malam, kemudian pewarna, canting, cap, wajan, dan kompor, kemudian gawangan atau pembidang. Nah, untuk bahannya ini kainnya apa saja? Tentu kainnya itu bukan kain sembarangan ya, jadi bukan sembarang kain proses batik itu bisa jadi. Nah, jadi kainnya itu banyak macamnya. Nah, salah satunya apa? Ada yang tahu nggak? Belum pada tahu ini pasti ya. Nah, untuk kainnya sendiri itu biasa kita temui, bahkan kita sering pakai ya. Salah satunya yaitu bahan katun. Kemudian kain mori juga. Katun, kain mori. Banyak sekali bahan-bahan dasarnya, seperti katun tadi, terus kain mori, kain primissima, dan kain sutra. Nah, mori ini memiliki beberapa macam-macam tingkat kehalusannya ya, jadi berbeda dia. Nah, terus untuk jenisnya pun dan kualitas mori itu menentukan baik buruknya kualitas pada hasil karya membatik. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah lilin sama atau malam ya. Maaf. Oke. Lilin ini berfungsi untuk menutup permukaan kain. Nah, kualitas lilin yang digunakan untuk membatik itu dapat berpengaruh terhadap daya serap pewarna kain batik. Terhadap dua kebutuhan lilin dalam membatik, yaitu lilin klowong. Oke, lilin klowong.
untuk membuat garis dan lilin tembok, atau ini pada bagian bloknya ya. Nah, jadi lilin kelowong untuk garis dan lilin tembok itu untuk bagian bloknya. Oke, kita masuk ke pewarna. Nah, jadi jangan lupa nanti untuk materi bab 1 ini dicatat ya anak-anak. Nah, kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu pewarnanya. Nah, pewarna yang digunakan dalam membatik dapat diperoleh dari alam atau pabrik. Contohnya seperti alam itu apa saja? Seperti teknik ekoprint. Nah, ini anak-anak itu pasti belum pada tahu ekoprint itu kayak gimana. Jadi kalau daun itu tinggal kita keringkan aja, daun-daun apa saja bisa, tapi dia pakai teknik cap, namanya ekoprint. Nah, terus ini tadi pewarna yang diperoleh dari alam dapat diambil dari daun-daunan, buah-buahan juga bisa, terus batang, kayu, ataupun akar-akar tumbuhan ya. Nah, buah-buahan, batang, kayu, atau akar-akar tumbuhan. Sementara itu pewarna buatan atau sintesis meliputi naptol, terus indigosol, nih harus perlu kalian tahu, napsol, terus indigosol, kemudian dan remasol. Oke, jadi itu. Terus kita masuk kepada bagian alatnya. Kita hapus dulu. Kita lanjut. Alatnya tadi apa? Dan tahu? Canting. Ya benar. Canting ya. Terus cap. Nah, kalau cap ini, cap merupakan alat membatik yang sudah membentuk pola gambar. Nah, jadi kayak tinggal dicap aja ya, teknik cap itu namanya. Kalau canting itu kita langsung menggambar pada kain. Kalau cap beda, langsung kita cap. Jadi proses pembuatan tangannya itu masih dikit kebanding canting, itu lebih banyak kemudian bandingkan sama cap. Kemudian terus tadi wajan sama kompor ya, tahulah itu. Terus yang terakhir adalah pembidang. Nah, pembidang gawangan atau pembidang ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu membentangkan kain yang akan dibatik. Itu kalau misalnya nggak ada ini pembidang atau gawangannya, udah bisa dari meja, bisa kalian pakai ya. Ya, mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan kedua kita ini. Jadi jika ada pertanyaan yang kurang materi yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya tentang batik. Jadi untuk tugas minggu ini belum ada, namun silahkan mencatat untuk materi yang sudah kita lewati sekarang ini ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.